Yo ayo milah sampah, mulai dari rumah. Sesuaikan jenisnya, sesuaikan jadwalnya. Yo ayo pilih sampah. Apapun kegiatan di Bali, desa adat dan desa dinas wajib wajib ya. Kan itu aja ya. Namun satu di Bali, makanya sekarang desa adat menjadi pemerintah desa adat, bukan menjadi desa adat. Itu karena apa disebut pemerintahan? Karena mendapat PKK, suntikan dana, dan wajib membuat SPJ. Nah itu yang menjadi pemerintahan pada sebagai desa dinas. Desa adat makin kopi paste desa dinas. Mugi-mugi dia sudah ayu memakai kepukul ya kesana sambil pemuka sering desa pemuka. Dan kegiatan ini diinisiasi oleh Dekra sebagai stakeholder kita, holder kita. Karena apa? Bicara sampah adalah bicara persoalan, ya. Karena selama kita hidup, sampah selama itu ada. Ya. Nah, kalau kita tidak mengelola dengan baik, maka akan menjadi persoalan besar. Karena sampah merupakan isu seksi dunia, tidak kita saja. Nah, kalau negara-negara maju sudah bicara sampah, dan sudah dari awal dan sejak dulu, ya. Bagaimana kita mengelola sampah dengan baik. Ya. Organik, daur ulang, residu yang terbanyak adalah residu 12 ton, 31 ton per bulan. Kenapa banyak? Itu menunjukkan bahwa kita dalam menggunakan belum bijak menggunakan sampah di rumah tangga sebagai alat, ya, sebagai alat untuk rumah tangga, dalam artian kalau kita ke pasar menggunakan tas sering itu pun tidak ramah lingkungan karena banyak menggunakan tas plastik. Ya. Tas plastik itu yang menjadi indikator atau penyebab utama. Belum bisa maksimal kalau kita menyasar dari pelanggan saja. Jadi di sini mengapa edukator harus tersendiri SK-nya menjadi SK Desa Pemugan Edukasi atau Edukator Desa Pemugan. Nah, itu bukan hanya pelanggan saja yang diharapkan bisa kita edukasi tentang pemilahan sampah, tetapi semua masyarakat Desa Pemugan yang memang bukan dari pelanggan TPS 3R. Walaupun itu swakrola, dia wajib mengikuti aturan dari aturan pembuangan sampah sesuai dengan jenisnya. Itu nanti kedepannya seperti itu yang diinginkan oleh tim dari edukasi
Desa Pemugan. Untuk sementara ini adalah yang pertama adalah tambahan armada. Karena ya armada yang selama ini ada itu sudah tidak tidak maksimal untuk melakukan proses layanan dengan jumlah pelanggan untuk saat ini 1.000. Di samping itu dari infrastruktur, nah saat ini juga sudah dibangun. Mudah-mudahan setelah dibangunnya ini didukung dengan angkutan, artinya kita bisa target sesuai dengan target pelanggan kita dan guna bisa menuju ke arah kita menjadi mandiri. Target mandiri kita 2024, 2025 kita sudah bisa memberikan kontribusi berupa BPJS murni ke desa. Itu target kami. 2023 perluasan wilayah layanan, 2024 kita mandiri, 2025 kita sudah bisa memberikan kontribusi berupa BPJS ke desa. Terus dari segi tenaga kerja juga sekarang kita sudah optimal. Mungkin di tahun depan ada penambahan. Dan yang ke 2024 harapan kami juga regulasi tentang hak daripada kami di TPS. Karena potensi di TPS artinya staf atau bahkan karyawan yang ada di TPS, potensi penyakitnya sangat tinggi. Nah perlu juga regulasi ataukah kebijakan ataukah dukungan dari pihak-pihak terkait tentang penanganan kesehatan di TPS tersebut. Terus untuk memaksimalkan layanan, nah karena kita di Pemugan, khususnya desa Pemugan terdiri dari 2 desa adat. Nah yang mana sekarang hanya baru 1 TPS. Harapan kita memang ke depan bertambah lagi. Bertambahnya TPS 3R ini mungkin dari pemerintah desa belum bisa mengkondisikan dengan lahan. Nah inilah peran serta kita punya desa adat. Desa adat, 2 desa adat ini mungkin ada lahan ataukah melalui budaya bisa juga melakukan pembangunan TPS 3R guna melayani minimal 80% masyarakat Pemugan pada umumnya. Artinya mungkin desa adat Pemugan membangun 1, desa adat Kepaon membangun 1 melalui bukda masing-masing, desa dinas 1. Nah di sini sinergi, artinya pelayanan terhadap masyarakat tentang layanan sampah khususnya itu bisa lebih maksimal. Karena sekarang terkait dengan swakelola yang ada di sini belum maksimal untuk layanan kepada masyarakat. Karena konsep daripada swakelola dia mengambil langsung buang. Kalau di TPS kita ambil sampah dan harapan kita lebih edukasi, artinya bukan hanya sebatas pelanggan TPS saja, mencakup semua lapisan masyarakat. Karena ke depan swakelola pun wajib untuk memilah. Nah harapannya nanti di 2024 bisa ditambah lagi tim edukasi ini yang terdiri sekarang dengan 6 jika usaha buku nyatos 13 saya tidak tahu. Kemarin dulu soalnya. Ini kalau ngaji pendesaan dia bingung kenyang-kenyang lagi. Ini malah pendesa, orang itu napi. Tapi karena ada di luar Bali Ada Bacun aja yang di luar Bali, tapi nggak bisa Bali Pak ya? Sedikit ya. Nah, makanya ngerti. ya. Bulan rasa Bali. Oke. Terkait ini yang pertama diperlukan apa? Rasa memiliki, karena dia warga kita termasuk tokoh kita belum memiliki, ada rasa memiliki TPS 3R. Itu yang terjadi ya. Itu kunci ya. Kunci.
Situ kalau itu tidak ada, sulit. Bahwa seolah-olah TPS 3R itu miliknya pengurus, grup-grup itu kasarnya. Itu yang belum ada loh ya. Termasuk dia punya perangkat ya, perangkat. Bagaimana kita ikut memiliki, ketika ada rasa ikut memiliki, berarti ada tanggung jawab. Tanggung jawab bukan menjadi pegawai atau menjadi staf, paling tidak mensupport, mendukung program. Tidak cuek ya. Ini yang terjadi di desa kita ya. Apapun itu sering terjadi ya. Seolah-olah orang kosong dulu. Padahal ini TPS 3R untuk desa ya. Silahkan manfaatkan untuk kepentingan desa dan warganya ya. Bicara desa ya, bicara warga pemuda ya. Tidak ada desa dinas, tidak. Ini yang harus dibangun, rasa memiliki ini yang harus dibangun. Kalau ini tidak ada, segemerlap apapun program itu tidak akan pernah jalan ya, karena rasa memiliki tidak ada ya. Dikit. Kalau masalah program semua ada ahlinya, timnya kan, istilahnya moncer ya. Tapi kalau rasa memiliki tidak ada, sulit ya. Yang pernah dibawa TPS Bogor Cari, kalau lu Pak Kades, tidak, Bogor Cari TPS gitu ya, yang dari bawah ya, tapi di Bogor no ya, itu lah bahasanya. Nah itu desa no ya Pak, di ekonominya, nah, itu salah satu contoh ya. Nah itu ya. Baru yang lola kebanyakan Sumatera Bogor Cari bukan orang Bogor Cari atau Sumatera Bogor Cari yang beli dia tidak miss gitu nih. Sampaikan kepada warga bahwa kita sudah punya TPS 3R Desa Pemukan. Desa Pemukan. Pertama ada keselarasan antara desa adat dan desa dinasnya. Tadi sudah dikemukakan sekarang Pak Mukalnya. Terus adanya ketegasan dari pemerintah daerah dalam menegakkan perda terhadap pemilahan sampah di Sumber. Ketegasan itu yang bagaimana antara dari pemerintah atas, mungkin dari wali kota ke desa, ternyata di desa atau bahkan di Banjar pun tidak ada tentang sosialisasi tentang TPS 3R-nya. Tidak semua Banjar ya, kalau yang bisa tanya sekarang Bapak Ketua TPS 3R di Desa Pemogan sudah ada sosialisasi tentang sampah itu ke setiap Banjar. Sudah. Pemogan ada 17 Banjar, yang udah 21. Kalau di Desa Pemogan mungkin sudah mungkin untuk ketegasan pemerintah daerah menegakkan perda termasuk pemilahan sampah di Sumber. Untuk ada harapan selalu bersama BPD keterkaitan program pemerintah untuk memajukan Desa Pemogan. Semoga Pemogan lebih bersih dengan sosialisasi yang tadi saya sebutkan tadi. Ada perlakukan perdes, mungkin sudah ada Pak nih perdesnya. Belum. Oh ini mungkin untuk kedepannya melakukan perdesnya. Selanjutnya dari pelaporan dan digitalisasi itu adanya perlu peningkatan dan sistem baik menjadi lebih baik, yaitu dengan sistem pelaporan untuk bukunya. Mungkin kayak di perusahaan itu ada seperti pembukuan nih, sampun nih buku, sampun sudah nanti berlanjut. Untuk sosialisasi tempat sampahnya juga di sini dikemukakan tadi bahwa untuk tetap berlanjut. Selanjutnya, tingkatkan proses pengolahan sampah cepat, cerdas, efisiensi waktu. Dan ini kayaknya menurut yang paling penting adalah untuk selanjutnya membuat suatu sistem aplikasi untuk di Desa Pemogan. Sudah, pura yang tahu,
untuk kedepannya, karena ini adalah masukan-masukan dari bapak-bapak yang akan hanya mengumpulkan apa. Sistemnya namanya nanti Kak, maunya kok nanti ke depannya tuh ada sistem saling terjalin nih antara pembukuan desa sama TPS yang di bawah-bawah desanya. Nanti kan dari atasan ada Pak Berbekal tinggal klik-klik kelihatan dah semua yang itu, biar nggak, maksudnya zaman era modern sekarang itu loh, era modern apa jangan modern, apalagi anak-anak sudah bawa HP semua gitu. nanti takutnya buang-buang kertas ke depannya. Mengurangi, kalau yang maaf nih masuknya mengurangi biaya juga nih, karena kan kalau pakai kertas kita semua laporan mubazir kayaknya, habis selesai dibaca buang. Iya. Yang lanjut nih. Selanjutnya dari bidang ekonomi ini ada mungkin salah satu Bapak Kades nih untuk bebas biaya. Ini untuk mungkin maksudnya membebaskan untuk anak kos ya, untuk biaya sampah gitu ya. Bebas biaya kos-kos untuk anak kos yang sudah memilah sampah. Salah persepsi nih. Siapa yang usul dulu? Bukan ya. Aku mungkin maksudnya gini, biaya pemilahan itu dibayar oleh tuan rumahnya, mungkin gitu kayaknya. Terus selanjutnya Niki, mohon maaf, waktunya lagi berapa? Ya, masih ada waktu, cuma secara garis besar ya sampaikan hasilnya seperti apa. Mungkin 3 poin utamanya. 3 poin utama lagi. Untuk di bidang ekonomi ini saya secara garis besar untuk kemukakan kayaknya Niki bagaimana sampah dari yang tidak berharga menjadi berharga. Ini seperti sosialisasi mis menjadi mas. Kayak sosialisasi kemarin Pak Wali Kota nih yang di Puputan, saya kebetulan ikut, yaitu bagaimana sampah itu menjadi mis menjadi mas. Contohnya mungkin sekarang kayak ibu-ibu PKK, saya lihat kayak Ibu Bibi dulu kemarin saya lihat tasnya itu dari sampah, maksudnya maaf dari barang-barang bekas, tapi menjadi berharga, jadi lebih bernilai. Itu secara garis besar dari bidang ekonomi. Untuk pegawai-pegawai, terutama maaf TPS 3R-nya, mungkin lebih mempunyai edukasi atau lebih tahu agar tidak nanti ditanya sama masyarakatnya ini bagaimana, bilangnya bagaimana, biar tidak mengandalkan delterannya aja. Jadinya kan kedepannya untuk TPS 3R itu tadi dikemukakan untuk kedepannya bagaimana bisa lepas atau tidak. Sekarang kalau memang sudah TPS 3R bisa mandiri dari segi edukasi, pengelolaan, pembiayaan semuanya, jadi lebih mantap untuk desa Pemogan TPS 3R berdiri sendiri. Demikian aja menurut saya. Jadi saya nilai intinya aja. Mungkin yang lainnya saya mohon maaf mungkin hampir sama nih. Penting-pentingnya tidak mengurangi rasa hormat yang sama bapak-bapak yang untuk ini. Yang penting aja itu aja menurut dia. Suksemo Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Tepuk tangan untuk Ibu PKK-nya, luar biasa sekali. Ini sudah berani maju. Iya, luar biasa. Maksudnya adalah edukasi antara kelompok edukasi di desa dan juga ibu-ibu PKK yang ada, agar nantinya bisa memberikan edukasi yang komprehensif di seluruh 13 banjar yang ada di desa Pemogan. Dan yang terakhir, tujuan utamanya pastinya TPS 3R Kubu Lestari ingin mandiri secara finansial. Awalnya di tahun 2024 targetnya sudah mandiri dan bisa menyumbangkan revenue-nya atau keuntungannya sebagai APBD murni di tahun 2025. Itu mungkin 3 hal utamanya yang bisa saya simpulkan. Untuk langkah selanjutnya,
semua hasil diskusi yang sudah Bapak Ibu tempelkan di sana di kedua dinding tersebut akan kami bawa ke tim kami di daerah, akan kami ramu, akan kami buatkan bentuk dokumennya, dokumen secara resmi. Nanti akan kami kembalikan lagi ke desa, ke teman-teman di KPP, teman-teman di pemerintahan desa, agar nanti bisa menjadi acuan. Ketika kami sudah tidak mendampingi secara intensif lagi ke depan, Bapak Ibu sudah mempunyai rencana aksi 3 tahun ke depan akan seperti apa. Seperti itu. Sekian, mungkin saya mewakili dari teman-teman di Deltera. Mohon maaf bila ada kesalahan, keterlambatan maupun kendala teknis lainnya. Terima kasih sudah hadir hingga acara selesai. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.